Nah kalau udah kena mental, gimana hidupnya? Dari tadi keenakan ngobrol lupa nawarin minum, Bu. Ini kita juga ada produk tahu pergi namanya. Ini UMKM punya nih, bukan dari yang lain-lain. Bukan tahu buatan yang lain. Bukan tahu buatan yang Emang lain. apa tahu buatan lain apa? Kan kalau banyak makan tahu jadi banyak tahu. Banyak tahu. Kalau makan otak? Banyak otak. Saya sebenarnya nih bukannya mau ngambil tahunya tapi mau ngasih lihat nih. Wih. Ya. Apa tuh, Bu? Ini UMKM, ini juga UMKM. Bu, maaf Bu, kok barang gratifikasi dipakai? Ini bukan gratifikasi, tidak di-endorse. Tidak. Oke. Kami jaksa mendukung pemulihan ekonomi nasional. Oke. Karena kami satu-satunya jaksa pengacara negara. Hmm. Perintah presiden langsung direktif kepada Jaksa Agung. Penegakan untuk pemulihan ekonomi nasional berada di tulang punggungnya adalah kejaksaan. Nggak di-endorse, silakan hubungi. Ini boleh nggak menyebutkan merek? Boleh, Apa nggak apa-apa buat kan? jasa media jangan lupa ya. Mereknya apa, Bu? Jadi ini adalah produk dari Pandeglang. Oke. Mereknya Kwood. 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 Kayak head unit mobil. Jangan disebut. Iya, ini kan UMKM. Ini Kwood, ini semrawut. Silakan, Bu, diminum, Bu, silakan. Iya. Ayo, minum. Oh beneran ternyata. Bukan properti ini, ada Kirain. isinya. Silakan Bu kalau mau ngelap-ngelap ya. Iya. Tapi balik tadi, Bu, yang no viral no education. Ya. Kalau nggak salah Ibu sampai keliling di beberapa kampus ya buat Ya. kasih campaign soal itu ya. Itu campaign gimana sih, Bu? Alhamdulillah saya dikasih kesempatan oleh beberapa universitas, antara lain juga Universitas Jambi, di mana saya memberikan kuliah umum kepada fakultas hukumnya. Karena sebagai mahasiswa hukum mestinya paham gitu loh, jangan no viral no justice, tapi no viral no education. Karena mahasiswa hukum kan dia harus tahu tuh pasal-pasal undang-undang dan lain sebagainya. Siapa tahu nanti ke depan mereka menjadi jaksa. Tentunya mereka kan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Ini loh yang digaung-gaungkan oleh Jaksa Agung Pak Burhanuddin. Dan juga mengedepankan humanis, penegakan hukum tajam ke atas, humanis ke bawah. Nah, jadi selain di Universitas Jambi atau UNJA, saya juga diundang sebagai narasumber di Universitas Airlangga. Surabaya. Di mana memang saya sebagai mahasiswa S3 PSDM tadi. Iya. Nah, makanya kembali lagi lah public trust kejaksaan meningkat pada saat kita juga menangani kasus-kasus yang lain, terutama terhadap restoratif justice dan juga korupsi-korupsi di tingkat atas. Dan itu sempat direview juga kalau nggak salah oleh Jaksa Agung ya. Semakin tinggi jabatan ya, semakin tinggi juga anginnya gitu kan? Tapi memang kalau misalkan nggak ada yang sempurna, Bu. Tapi memang boleh jaksa berbuat salah. Ini maksudnya salah di mana dulu? Makanya kembali lagi, saya kan asisten pengawasan. Bukan berarti juga saya yang paling benar. Tapi sebagai asisten pengawasan tentunya mengawasi. Mengawasi bagaimana perilaku dengan etika yang dilakukan oleh jaksa. Tentunya tidak ada transaksional, tidak boleh juga perbuatan tercela. Nah, disitulah kami bidang pengawasan turun untuk menjamin mutu, akselerator, dan juga sebagai konsultan terhadap internal kejaksaan. Mengawasi dan menutupi kali, Bu ya. Jangan ditutupin. Ada loh istilahnya. Semakin ditutup itu bau bangkai, pasti akan tercium juga. Makanya kejaksaan sekarang terbuka. Pemberitaan kejaksaan terutama dibantu oleh Jaksapedia. Kejaksaan benar-benar hadir di tengah-tengah masyarakat. Banyak berita-berita yang tadinya masyarakat tidak tahu, dan kemudian Jaksa Agung pun bilang pekerjaan kita harus diviralkan sehingga masyarakat bisa mengerti apa sih tugas dan fungsi dari kejaksaan. Gimana rasanya menjadi seorang jaksa pengawas yang perempuan gitu, yang notabene mengawasi banyak jaksa laki-laki yang kan kita tahu budaya patriarki juga masih kuat di Indonesia kan? Nah, makanya harus memang dari diri sendiri. Sebagai asisten pengawasan saya selalu berkaca dengan diri sendiri. Punya kaca dong di rumah. Punya. Ya. Nah, dengan begitu apa yang saya lakukan tentunya akan ditiru juga orang lain. Jadi paling tidak saya menjadi role model. Misalnya masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, tidak melebihi dari waktu yang ditentukan, atau bekerja memang sesuai dengan kapasitasnya.
lembur boleh, tapi jangan pulang buru-buru. Kalau pulang buru-buru kan namanya korupsi waktu. Tuh ada tuh penyakit-penyakitnya, panu, kurap ada. Kurap tuh kurang apa? Kurang sarapan. Oh, kurang rapi. Lebih tahu. Banyak kurang di badan saya, Bu. ini roasting sendiri ya, bukan saya loh. Jadi sebagai pengawasan kan harus menjamin mutu. Maka jaksa-jaksa, pegawai-pegawai kejaksaan dari mulai staf, tata usaha, jaksa dan lain sebagainya itu diawasi mulai dari masuk, perilaku, kode etik semuanya. Jadi memang ya harus dibilang bertangan besi, ya kan? Seperti dulu kan kita juga tahu banyak juga perempuan-perempuan hebat, Cut Mutia, ya kan? Cut Cobain. Itu beda, itu laki dong. Terus kemudian ada R.A. Kartini, ya kan. Terus kemudian menteri-menteri kita juga yang perempuan dan juga ibu saya sebagai Jaksa Agung Muda perempuan pertama di Kejaksaan RI gitu. Apalagi sekarang kan juga menteri kayak Bu Retno, terus kemudian menteri keuangan juga kan. Itu kan termasuk yang hebat lah di bidangnya. Nah, mestinya di kejaksaan pun perempuan juga harus maju gitu, harus berani. Kadang kejaksaan itu nggak cuman perempuan ya, masih suka menutup diri, padahal sudah diminta oleh Jaksa Agung untuk buka dong ke masyarakat apa yang dilakukan. Makanya itu dapat WBK WBBM. WBK adalah wilayah bersih dari tindak pidana korupsi dan WBBM adalah wilayah birokrasi bersih melayani. Itu adalah nawacita dari Presiden Jokowi, di mana setiap satuan tugas kerja, nggak cuma di kejaksaan, semua ASN memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, di situ dilihat sama masyarakat, kalau bagus dapat tuh predikatnya WBK WBBM. Kemudian terakhir kalau Kejati Jambi sendiri, Kejati Jambi sudah mendapatkan WBK WBBM dan juga pelayanan publik. Lengkap itu Kejati Jambi. Kalau Heri dapetnya WKWK. Kalau nggak salah di bidang pengawasan kan juga bukan hanya mengawasi internal jaksa kan, ada misalnya kerjasama kayak pemberantasan pungli atau apa ya? Oh iya, kebetulan memang kita ada Satgas Saber Pungli, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Itu kerjasama kejaksaan, kepolisian dengan pemerintah daerah, misalnya di Jambi dengan Pemprov. Kalau misalnya dengan kota atau kabupaten, nanti pemerintah kota atau pemerintah kabupaten dengan kejaksaan ataupun polisi yang ada di wilayah tersebut. Nah, kita itu seperti misalnya ada pungutan liar di terminal bus gitu kan. Ada kemudian misalnya truk-truk yang lewat itu suka dapat pungutan liar juga kan gitu. Ada misalnya ngangkut batu bara, timah segala macam, terus ada tuh nanti pungutan liar. Nah, kalau tadi kan pengalaman kayak kasus-kasus yang memang ini hard case banget nih. Pernah nggak sih Bu sebagai seorang jaksa ada kasus yang sampai kok menguras emosi sampai segitunya? Nah, ini ngomongin perempuan lagi. Perempuan itu beda. Karena kita kan memang lebih ke arah banyak kejahatan terhadap perempuan. Betul. Kenapa? Karena dianggap perempuan lemah. Betul. Terjadinya KDRT, kekerasan perempuan dan anak. Nah, ini yang banyak terjadi sekarang ini malah dilakukan bukan, ya memang pasti dengan orang terdekat rata-rata gitu. Dan malah memang bisa orang tua kandung. Keluarga ya? Iya. Itu benar-benar emang nguras emosi, apalagi yang terakhir di Pandeglang itu ada tunawicara tunarungu. Dia itu diperkosa. Tunawicara tunarungu udah nggak bisa ngomong, nggak bisa dengar, dia diperkosa, dia hamil, dia keguguran, baru ibunya tahu. Coba segitu panjang prosesnya. Terus kemudian yang melakukan juga malah sampai bilang, udahlah pokoknya kamu nggak boleh ngadu kemana-mana, saya punya keluarga, saya punya bintang di langit kali ya, saya juga nggak tahu ya. Pokoknya sampai diteror lah itu. Ya itu makanya tuh kadang kekerasan wanita itu terjadi, si ceweknya nggak mau ngelapor, ada UU ITE itu Bu, ada tuh yang ngelapor malah ditutup balik tuh. Jadi gini, makanya kembali lagi no viral no education. Intinya, kalau memang terjadi segala sesuatu bentuk tindak pidana, sebaiknya dikonsultasikan kepada kejaksaan. Bisa melalui Halo JPN. Kalau khusus untuk perempuan dan anak, kebetulan ada posko akses keadilan bagi perempuan dan anak yang ada di kejaksaan. Itu sudah mencakup semua, dan termasuk undang-undang terbaru, TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Nah, di situ jadi kejaksaan akan bantu mulai dari korban perempuan dan anak, ataupun pelaku perempuan dan anak. Misalnya pelaku anak tapi dia korban juga, apa coba? Jangan unjuk ke saya. Ini kan anak, ini kan anak. Masih ini masa pertumbuhan kan? Masih pertumbuhan ya. Tapi dia pelaku KDRT. Kasih tahu singkatan KDRT. Wisdayanti Raul Termos. Saya mau roasting nggak jadi. Bu, atau ini Bu, viral. Tapi karena followersnya dia dikit nih,
jadi nggak diusut tuh. Giliran yang followersnya banyak baru tuh cepet tuh. Banyak tuh kayak gitu tuh. Memang tebang pilih kasus kejaksaan? Enggak dong, tetap. Makanya Iya, Bu. proses hukum itu Beneran. Oh, banyak tuh yang viral-viral yang followernya tinggi baru tuh di orang-orang yang ya followernya 3 mah. Itu bukan kejaksaan kali, tetangga sebelah. Iya bukan ya. tapi tetap di kejaksaan sendiri semua ditindaklanjuti. Jadi ada misalnya laporan, kalau memang itu laporannya bisa ditindaklanjuti dengan tindak pidana, kita arahkan ke pihak penyidik. Penyidiknya juga banyak, misalnya tindak pidananya, hukumnya KUHP ya dengan kepolisian. Kan ada tindak pidana lainnya, ada PPNS. Misalnya tindak pidana kehutanan, PPNS dari kehutanan. Itu ditindaklanjuti kalau masih rame, kalau udah sepi mah ditinggal ya. Jangan dong. Emangnya nonton nobar gitu, apa nobar gerimis, nonton gerimis terus bubar gitu. Enggak gitu. Misbar. Oh misbar, nobar nonton bareng ya. Kasian loh. Kekerasan itu bukan hal yang kita bisa benarkan. Betul. Tapi kita kerasi ya. Harus kita tindak lanjuti. Iya. Sehingga tadi korban-korban tadi bisa berani untuk speak up. Ngomong dong. Walaupun cuman kejadian misalnya sekali 2 kali, jangan menjadi kejadian yang berulang-ulang. Kalau udah sekali ya udah, jangan gara-gara cinta kambing dianggap coklat. Nah, bahaya Tapi itu. kan ada yang takut personal life-nya, jadi dia tahu dia korban ini. Kalau dia lapor ke kejaksaan itu akan dilindungi sampai ke situnya nggak sih, Bu? Jangan salah, Undang-Undang ITE yang konten pornografi, kenapa kok nggak boleh orang masuk ke dalam persidangan? Karena apa? Itu kan mempermalukan. Iya, betul. Jadi yang boleh mengikuti persidangan hanya yang ditunjuk oleh hakim, jaksa. Kemudian kalau manggil keluarga dipanggil dulu sama hakim. Kalau nggak boleh masuk. Pengacara mau dari pihak korban mau pihak lawan. Kalau dari hakimnya nggak bilang boleh masuk, nggak boleh dia masuk. Makanya itu sangat dijaga. Sistem kita sudah menjaga seperti itu. Jadi hukum di Indonesia bagaimana cara menjalaninya masyarakat harus tahu. Makanya no viral, no education. Menarik ya pembahasan kita sekarang ya. Sangat menarik. Mulai dari jaksa perempuan gimana dia berhadapan dengan jaksa laki-laki sebagai asisten pengawas dari Bu Helena. Kita ngomongin public trust, kita ngomongin juga bermacam-macam kegiatan jaksa. Ada yang ini nggak? Satu saya mau tambahin. Oke. Kan tadi no viral no education. Harusnya kan follow Jaksapedia. Kalau mau roasting orang, cari bahan dulu. Jaksapedia itu bagus, Kejaksaan RI itu ada. Iya. Jadi jelas. Iya, soalnya gitu Bu kalau Viewersnya banyak. Banyak. Kejaksaan RI dengan public trust tadi, Instagramnya sudah melampaui yang lain-lain. Dia lagi sibuk, Bu. Sibuk serang netizen. Ngomong-ngomong soal netizen, ada beberapa pertanyaan nih Bu yang masuk di beberapa chatboxnya Jaksapedia. Oke. Coba kita tampilin ya. Sudah disita, nanti uangnya kemanain? Serius nanya. Apa untuk pembangunan? Dah ini ngomentarin soal barang bukti yang disita. Gampang banget. Oke. kacau masih untuk pembangunan. Ya untuk pembangunan memang. Jadi Rumah jaksa. Indonesia secara umumnya Bangun rumah jaksa. ada gimana tuh? namanya PNBP. Apa tuh? Apa yo? PNBP. Iya. B-nya P-nya P. Penerimaan negara, N. bukan pajak. Oh. Jadi seperti orang yang misalnya terkena tilang, itu kan dia bayar. Nah itu nanti masuk PNBP. Uang-uang yang disita juga masuknya PNBP. Kayak kemarin Kejaksaan habis melelang 6 bag Hermes. Hermes. Punya Bahasa istrinya Benny Prancis, bahasa Cokro. Prancis. Nah, Makin kaya lagi jaksa. kita memperkaya negara. Lalu diri. Maunya ya. Iya, maunya Tapi ya. kalau begitu berarti kan oknum. Balik lagi. Balik lagi ke oknum. Makanya ada aswas. Tapi Bu, bukannya jaksa itu harus kaya Bu? Gimana warga percaya dengan omongan yang orang nggak ada duit Bu? Iya dong. Orang nggak ada duit tapi tidak punya pangkat dan jabatan. Iya. Nah, masalahnya kejaksaan ini kan ada pangkat dan jabatan. Dulu- Harus dipercaya oleh masyarakat. Dia nanya atau cerita dirinya sendiri? Nah, itu dia. Makanya kan kadang kalau orang nggak punya duit, nih ngapain sih nih orang ngomong mulu kan gitu kan? Berarti kan emang harus punya duit dong. Tidak selalu kekayaan itu berasal dari materi. Salah. Adab dan etika serta ilmu adalah kekayaan yang paling mumpuni. Oke. Iya, makanya jaksa-jaksa diperkaya dengan undang-undang, dengan adab dan etika, sehingga dalam menghadapi segala macam persoalan, jaksa itu hadir dengan humanis. Makanya nih info kayak gini nih nggak dapet nih di akun-akun biasa nih. Makanya akun-akun Jaksapedia itu memang. Makanya nih info-info detail kayak gini kan jarang banget kan di akun-akun. Wow. Wah nih cuma di Jaksapedia doang yang istilahnya nih. Oh,
jadi melek hukum. Wow, menjilat sekali. Wow, jadi berilmu, isinya daging semua. Oke. Cuman di akun Jaksapedia gitu. Makanya nih buat kalian yang mau tahu tentang apa hukum-hukum yang udah berjalan atau yang prestasi-prestasi lah. Oke. Follow tuh Jadi akunnya alangkah Jaksapedia. lebih baiknya memang mencari tahu lebih dulu sehingga tadi no viral no education apa yang diviralkan mengedukasinya adalah dengan cara cari dong undang-undangnya sesuai enggak, unsurnya terpenuhi tidak, karena tidak semua kejahatan itu memenuhi unsur. Oke. Jadi kalau unsurnya sudah sesuai pasal misalnya 362 pencurian, bener nggak mencuri? Siapa tahu cuma minjem terus dibalikin. Minjem Siapa tapi tahu. minjem tapi kayak golok ya. Ada gopay nggak? Makanya jaksa itu ahli loh, bisa undang-undang KUHP dan lain sebagainya. Kemudian juga kita kalau korupsi tuh minyak goreng aja kita pikirin. Belum lagi sekarang kan harga bahan pokok naik, beras dan lain sebagainya tuh kayak cabai keriting, bawang itu kita ikut membantu loh menurunkan inflasi. Kejaksaan ikut membantu. Ngomongin korupsi, ngomongin kasus, Ibu pernah korupsi nggak, Bu? Maksudnya? Pernah melakukan korupsi atau tidak? Lu sembarangan masa? Iya makanya kan kita Masa nggak tanya. pernah? Jujur bener jawabannya. Saya mau jawab. Pernah. Oh ya? Iya, korupsi waktu. Oh. Dan jangan salah, tidak semua orang gini. Kalau ngomongin ya, pernah ditilang nggak? Pernah. Jaksa pernah ditilang? Pernah. Berarti kan melakukan kesalahan. Iya. Tidak ada yang sempurna. Oh, jaksa pernah ditilang juga? Ada. Berarti Ibu juga pernah membunuh dong? Membunuh waktu. Saya mau ngomong membunuh perasaan. Dimana kalau ada ketidakadilan, saya harus membunuh perasaan saya dulu, supaya ketidakadilan itu bisa kita hilangkan, ya dong. Nah, makanya saya sih juga sebenarnya seneng ya Jaksapedia itu bisa deket dengan kejaksaan. Kan banyak media-media lain. Nah ini salah satu juga apresiasi saya pribadi kepada Jaksapedia, di mana ada media yang mendukung kinerja kejaksaan bukan 100% lagi. Kalau ada 10.000% ya saya rasa ini memang patut untuk diberikan apresiasi. Iya, berarti Tangan dong. Nah itu tapi Bu, sebelum kita tutup sesi ini, tadi kan kita ngomongin banyak soal girl power ya. Ada pesan nggak sih Bu buat jaksa-jaksa perempuan yang ada di Indonesia? Ya, jadi kita tuh jaksa perempuan harus berani, yakin, dan jangan baper, jangan dibawa perasaan. Semua yang kita hadapi itu pasti ada solusinya. Karena setiap ujian pasti akan ada rezekinya. Dan jangan lupa, setiap rezeki pasti akan juga ada ujiannya. Tetap semangat sebagai jaksa perempuan, hadapi semuanya dengan penuh semangat dan juga jangan takut. Karena kita punya undang-undang yang mengatur itu semua. gokil. Ini baru Ini keren ya. perempuan Indonesia nih harus kayak gini nih. Kan ada RA Kartini yang duluin. Emang istri di rumah nggak kayak gini? Istri di rumah. Wah itu nggak bisa dibandingin. Oh. Masing-masing wanita kan ada. Betul, beda perspektif, beda ada- angle. Betul. Masing-masing banyak kekurangannya lah ya. Jadi nggak bisa di ini nih. Pokoknya yang penting nih setelah nonton Jaksapedia ini tuh kita jadi tahu. Ntar dulu, saya mau ngasih dong Apa? pantun kesayangan Oh, iya. saya. Ikan Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lagi berendam. Cakep. dua-dua dulu Bu. Jangan enak. Jadi bingung kan. Kan saya bilang, Iya. pantun kesayangan saya hanya milik saya. Oke, gimana? Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lagi berendam. Cakep. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Jangan cuma diem. Makanya jaksa perempuan jangan cuma diem aja, harus melakukan sesuatu. Melakukan perubahan, terutama terhadap tadi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita punya girl power, kita lebih mengerti, lebih berempati dengan perempuan.